Santapan Harian Jumat 3 April 2020. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-54 hingga ayatnya yang ke-62. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuntunlah kami di dalam perenungan firman-Mu saat ini. Di dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, kami berserah. Amin. Lukas 22 ayat 54-62. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal. Katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia, lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Sahabat Santapan Harian, salah satu kebutuhan manusia adalah rasa aman. Kita akan berusaha mati-matian mempertahankan diri jika terjebak dalam kondisi yang mengancam. Sayangnya, dalam mengusahakan keamanan itu, kita kadang bertindak dengan cara yang salah. Misalnya, kita tega mengorbankan orang lain asalkan kita selamat. Setelah Yesus ditangkap, nyali Petrus menciut. Padahal sebelumnya ia pernah mengatakan berani mati bersama Yesus. Setelah ditangkap, ia memang terus mengikuti kemana Yesus dibawa. Namun ia selalu mengikuti Yesus dari kejauhan, seolah-olah menjaga jarak. Kita tidak tahu pasti alasannya melakukan hal itu. Mungkin ia merasa ketakutan atau karena faktor lain. Apapun alasannya, itu berarti di dalam dirinya masih tersisa loyalitas, meski perasaan takut mendera. Secara manusiawi, Yesus mungkin memerlukan para muridnya berdiri di sampingnya, agar meringankan beban penderitaannya. Namun faktanya berbeda. 2 peristiwa memilukan terjadi. Pertama, Yudas mengkhianatinya. Kedua, Petrus menyangkalinya sebanyak 3 kali. Petrus benar-benar terpuruk, apalagi saat Yesus berpaling dan menatapnya. Betapa ia tahu kesalahan besar yang telah dilakukannya. Seketika ia teringat pada perkataan Yesus bahwa sebelum ayam berkokok, dirinya telah 3 kali menyangkal Yesus. Tindakan Petrus dan Yudas memang salah, namun respon mereka jelas berbeda.
Dengan mengikuti Yesus, setidaknya Petrus masih terus menjaga relasi dengannya. Anugerah penebusan dan penyelamatan oleh Allah melalui Yesus Kristus adalah anugerah terbesar bagi kita umat percaya. Walau syaratnya tidak berat, namun itu menuntut cara hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan. Kita dilarang menjadi pengkhianat atau menyangkalinya. Sebaliknya, anugerah keselamatan menuntut kita untuk berani bertindak baik dalam perbuatan maupun perkataan. Dengan keberanian dari Tuhan, marilah kita tidak menyangkali atau mengkhianati Yesus, meskipun dalam kondisi yang sulit. Mari kita berdoa. Mampukan kami untuk setia kepadamu saat keadaan semakin sulit dan lebih sulit. Di dalam anugerah-Mu Kristus, kami memohon. Amin.